Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu pertama di bulan Desember tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Cut Nyak Dien 375. KRI Cut Nyak Dien 375 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang, di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 1, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Cut Nyak Dien 375 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Cut Nyak Dien 375 merupakan kapal korvet di kelas Parsim. Kapal ini dibangun di galangan kapal Volksmarine, Jerman Timur pada akhir tahun 1970 dan masuk jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1993 yang sebelumnya dimodifikasi oleh Angkatan Laut Soviet di galangan kapal Pinewood Volges. KRI Cut Nyak Dien 375 dalam melaksanakan penugasan memiliki desain untuk peperangan anti kapal selam, baik di perairan dangkal maupun pantai. Kapal yang memiliki bobot 793 ton dan kecepatan maksimal 24,7 knot ini dilengkapi dengan persenjataan SAN-5 Surface to Air Missile SAM, 57 mm gun, 30 mm gun AK-630, RBU 6000 peluncur roket anti kapal selam, 400 mm tabung torpedo dan ranjau. Selain itu juga dilengkapi persenjataan elektronik sonar MG322T dan dikau PK-16 Dekol RL, serta didukung dengan radar MR302 atau Strut Curve and radar MR123 Vimple Move Probe. KRI Cut Nyak Dien 375 sebagai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Maya, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Desember tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Senin pagi, diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada RI. Kali ini bertindak selaku Inspektur Upacara Kolonel Laut Elektro Umar Winarno STMM yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Koarmada RI. Sementara untuk Komandan Upacara dijabat Mayor Laut Elektro Rakam ST bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI Jakarta. Pada upacara ini, Kadis Komlek Koarmada RI selaku Irut dalam sambutannya memberikan beberapa penekanan yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit Koarmada RI, yaitu: pertama, menjaga netralitas TNI dalam pilkada; kedua, menghindari judi online dan pinjaman online; ketiga, bijaksana menggunakan media sosial; keempat, mengutamakan kesehatan dan berhati-hati dalam berkendaraan di jalan raya; dan kelima, tingkatkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Pangko Armada RI saksikan penyerahan bantuan korban erupsi Gunung Lewatobi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menghadiri kegiatan penyerahan bantuan korban erupsi Gunung Lewatobi Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Andriato SHMH bertempat di Apron Pandawa Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dalam pelaksanaannya, kegiatan donatur bantuan korban erupsi Gunung Lewatobi tersebut berasal dari inisiatif dan partisipasi para alumni Akabri Angkatan 1989 dalam rangka turut membantu dan meringankan beban penderitaan para korban erupsi Gunung Lewatobi atas musibah yang telah dialaminya. Kegiatan ini juga sangat diapresiasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beserta Pangko Armada RI yang juga merupakan alumni lulusan Akabri Angkatan 1989. Pangko Armada RI ikuti olahraga bersama memperingati Hari Armada 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP mengikuti olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2024 yang diselenggarakan Komando Armada 2 bertempat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya.
Olahraga bersama dengan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2 dan Lantama 5 Surabaya ini dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Mandia TNI Erwin S. Alde Dharma, mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Kegiatan Hari Armada tahun 2024 ini mengusung tema dengan semangat Jalesteva Jaya Mahe, Koarmada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Turut serta dalam olahraga ini Pangkoarmada 2 Laksamana Muda TNI Arianto Condro Wibowo, para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, dan pengurus pusat Jalasenasri. Antisipasi dampak Pilkada, Koarmada RI siapkan pasukan PHH. Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, Komando Armada Republik Indonesia mempersiapkan pasukan anti huru-hara PHH di Markas Komando Armada RI Jakarta. Apel kesiapan pasukan pengamanan Pilkada tahun 2024 ini dipimpin oleh Komandan Dema Mako Koarmada RI Kolonel Marinir Sudin Kaban SHMM, serta diikuti sejumlah pasukan prajurit perwira Bintara dan Tamtama Koarmada RI beserta alat penanggulangan huru-hara PHH. Sementara itu di tempat terpisah Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP didampingi Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTR-Han dan para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI memantau situasi perkembangan dan suasana pilkada mulai dari pemungutan sampai perhitungan dari media televisi bertempat di Aula Macan Tutul Mako Koarmada RI Jakarta. Pangkoarmada RI saksikan penutupan Dikrek Seskol Angkatan ke-62. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP turut menyaksikan jalannya upacara penutupan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Angkatan ke-62 tahun 2024. Yang pelaksananya dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di Aula Gedung Yosudarso Seskoal Kebayoran Lama Cipurit, Jakarta. Dikrek Seskoal merupakan jenjang pendidikan tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk membentuk para perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pemahaman mendalam dan menyeluruh dalam bidang keangkatan lautan, kemaritiman, dan pertahanan negara di laut. Sementara Dikrek Seskol tahun 2024 kali ini diikuti oleh 182 orang perwira siswa yang terdiri dari TNI Angkatan Laut 160 orang, TNI Angkatan Darat 4 orang, TNI Angkatan Udara 4 orang, Polri 9 orang, dan negara sahabat 5 orang, berasal dari negara Singapura, Australia, Malaysia, India, dan Korea. Pangkoarmada RI hadiri undangan PT Solusi Intek Indonesia di Cikunir, Bekasi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP didampingi Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTR-Han beserta segenap pejabat utama Koarmada RI menghadiri undangan dari PT Solusi Intek Indonesia bertempat di workshop PT Solusi Intek Cikunir, Bekasi. Dalam kunjungan tersebut Pangkoarmada RI beserta para pejabat Koarmada RI menerima paparan dari PT Solusi Intek Indonesia tentang keberadaan perusahaan dan produk-produk inovasi teknologi yang dibuatnya. Seusai menerima penjelasan dilanjutkan tur area sekitar PT Intek sekaligus melihat hasil produksi yang diciptakannya. Pangkoarmada RI terima paparan penembakan dan Satkor Koarmada 2. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menerima paparan rencana penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut yang disampaikan oleh Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwi Natu APST MTR Hanla, selaku Komandan Satuan Tugas Penembakan Senjata Khusus TNI Angkatan Laut tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Pangkoarmada RI Jakarta. Paparan tersebut disampaikan guna membahas secara rinci aspek teknik dan taktis dari rencana penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut. Latihan Operasi Laut Gabungan 2 tahun 2024 ini merupakan salah satu agenda puncak dalam peringatan Hari Armada RI tahun 2024. Pangkoarmada RI terima Tandik Sesko TNI Angkatan ke-52 tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menerima 19 personel mantan pendidikan Sesko TNI Angkatan ke-52 tahun 2024 di Rupat Panglima Mako Koarmada RI Jakarta. Turut mendampingi Pangkoarmada RI pada acara tersebut Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTR-Han,
Asisten Personel Pakuarmada RI Laksamana Pertama TNI Agus Praptopo Budi SST MM CRMP, dan Kadismi Pes Koarmada RI Kolonel Laut Elektro Renda Veronica. Koarmada RI gelar doa bersama peringatan Hari Armada RI tahun 2024. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia akan jatuh pada 5 Desember 2024 serta memohon kelancaran tugas personel TNI Angkatan Laut kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Komando Armada Republik Indonesia mengikuti kegiatan doa bersama yang digelar Koarmada RI bertempat di rumah ibadah lingkungan Koarmada RI. Doa bersama umat muslim dilaksanakan di gedung OB Saaf dan dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM CRMP, sementara umat Nasrani doa bersama di Gereja Bukit Kasih yang dihadiri Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAT M Teran, serta yang beragama Hindu di Pura-Pura Graha Santo. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalas Viva Jaya Mahir.